beranggotakan saya Maulidia Ganta Putri dengan NPM 23120111294. Saya Jenny Rosaliana dengan NPM 2312011295. Saya Siva Asutri dengan NPM 2312011297. Saya Dinda Fatmawati dengan NPM 2312011225. Saya Istiani Dindasyari dengan NPM 2312011214. Jadi pada tanggal 11 Maret 2005, ada dua raksasa besar bisnis bertemu dalam kesepakatan strategis. Yang pertama dari Astro Group, perusahaan media dari luar negeri, bertemu dengan Lipo Group, konglomerat besar Indonesia. Mereka menandatangani Subscriptions and Shareholders Agreement atau SSA. Melalui perjanjian ini lahirlah PT Direct Vision, perusahaan patungan yang bertujuan mengembangkan layanan pertelevisian di Indonesia dengan merek Astro Nusantara. Dalam struktur awal, Astro memegang 51% saham dan Lipo 49%. Mereka sepakat untuk menyuntikkan modal sesuai dengan proporsi kepemilikan. Awalnya semua berjalan baik, visi besar tentang TV berbayar modern seolah tinggal selangkah lagi untuk diwujudkan. Namun, badai besar datang lebih cepat dari yang diduga. Pada bulan Agustus 2005, pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi baru, pembatasan kepemilikan asing dalam industri penyiaran, termasuk TV berbayar. Keputusan ini menjadi titik balik yang mengguncang fondasi kerjasama antara Astro dan Lipo. Astro sebagai pemilik saham mayoritas dari luar negeri terpaksa meninjau ulang posisinya. Di sisi lain, Lipo menuntut penyesuaian struktur kepemilikan dan mendesak agar investasi serta modal dikontribusikan lebih lanjut. Namun, muncul berbagai perselisihan. Siapa yang harus menambah modal, bagaimana pembagian saham selanjutnya, dan siapa yang benar-benar mengendalikan arah bisnis. Meski layanan TV berbayar secara resmi diluncurkan pada tahun 2006, hubungan antara kedua pihak semakin memburuk. Sengketa pun tidak bisa dihindari dan akhirnya menjadi kasus besar dalam ranah hukum perdata internasional, khususnya mengenai perjanjian lintas negara, investasi asing, dan perlindungan hukum bisnis. Dari kerjasama menjadi konflik, dari peluang menjadi pelajaran hukum, inilah wajah nyata dari hukum perdata internasional dalam dunia bisnis modern. Puncak konflik terjadi pada Agustus 2008 saat Astro mengirimkan termination notice kepada Lipo disertai tuntutan dengan pembayaran sejumlah tagihan besar. Astro bahkan memberikan tenggat waktu tambahan hingga akhir September 2008 untuk penggunaan merek. Namun, alih-alih meredakan situasi, konflik justru semakin memanas dan akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Dan inti dari masalah ini adalah perselisihan terkait kepemilikan, pembagian keuntungan, serta pelaksanaan kewajiban modal yang semakin rumit setelah adanya perubahan regulasi dari pemerintah. Dalam hal hukum, dasar hubungan antara Astro dan Lipo adalah perjanjian usaha patungan atau Shareholder Subscription Agreement. Perjanjian ini memuat klausul arbitrase yang menentukan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Singapore International Arbitration Center. Sengketa ini melibatkan para pihak yang terdiri dari berbagai entitas asing dan entitas dalam negeri Indonesia. Di pihak pemohon terdapat perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari berbagai industri, yaitu Astro Nusantara International, Astro Nusantara Holding, Astro Multimedia Corporation, Astro Multimedia, Astro Offshore Limited, Astro All Asia Network, Digital Broadcast Network System, serta All Asia Multimedia Network. Perusahaan-perusahaan ini berbadan hukum di Belanda, Krakau, Bermuda, Uni Emirat Arab, serta Malaysia. Sementara itu, pihak termohon terdiri dari perusahaan berbadan hukum Indonesia yang semuanya berkedudukan di Jakarta, yaitu terdapat PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media Tbk, serta PT Direct Vision. Perjanjian hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa adalah perjanjian Subscription and Shareholders Agreement yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan, pembagian keuntungan, penyertaan modal, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak. Dalam kasus ini terdapat titik taubat primer serta titik taubat sekunder. Titik taubat primer dalam perkara ini terletak pada perbedaan tempat kedudukan badan hukum antara para pihak, yaitu antara perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan Indonesia, serta pemilihan forum penyelesaian sengketa internasional, yakni Singapura International Arbitration Center.
yang berkedudukan di Singapura. Sedangkan titik nol sekunder berkaitan dengan pilihan hukum yang digunakan dalam perjanjian, yaitu hukum negara Singapura ini telah disepakati oleh para pihak sebagai hukum yang mengatur substansi perjanjian dan penyelesaian sengketa. Ketika perselisihan antara para pihak terjadi, mereka sepakat untuk jalur arbitrase melalui Singapore International Arbitration Center, yang mana proses ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh para pihak yang menjamin proses yang adil, cepat, dan final. Dalam sengketa yang terjadi, dalam keputusan arbitrase penting telah dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase Singapura. Di antaranya pada 20 2009, Majelis mengeluarkan putusan Impartial Award yang menyatakan tidak ada perjanjian kesepakatan mengikat antara para pihak secara berkelanjutan dengan PT Indonesia dan bahwa SSA adalah satu-satunya kontrak yang dimiliki oleh orang lain. Putusan ini membatalkan klaim adanya perjanjian kesepakatan lain. Selanjutnya pada 5 Februari 2010, Award on Loss pemerintah memohon untuk membayar sebagian besar biaya yang diklaim oleh pemohon, menunjukkan bahwa majelis arbitrase menggaungkan aspek biaya dalam sengketa tersebut. Kemudian pada 16 Februari 2010 dikeluarkan Intermediate Final Award yang ini memperbaiki. Pada 23 Maret 2010, putusan ini menegaskan kembali bahwa SSA adalah satu-satunya perjanjian yang sah, membatalkan klaim adanya perjanjian usaha manual lain dan membebaskan Astra dari kewajiban tambahan terhadap PT Indonesia. Akhirnya pada 3 Agustus 2010, Final Award Interest and Cost menegaskan kembali hal yang sama, yaitu SSA sebagai satu-satunya perjanjian yang sah dan membebaskan Astra dari kewajiban tambahan terhadap PT Indonesia, sekaligus mengatur pembayaran bunga dan biaya terkait sengketa tersebut. Setelah putusan arbitrase yang dikeluarkan, proses eksekusi putusan menjadi tahap berikutnya. Putusan arbitrase internasional seperti yang dikeluarkan oleh Singapura harus didaftarkan dan diperoleh pengakuan dari Pengadilan Negeri Indonesia agar dapat dilaksanakan secara hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, Indonesia dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase jika dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia seperti yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, proses arbitrase di Singapura menghasilkan putusan final dan mengikat yang menyelesaikan sengketa secara substantif. Namun pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta pemenuhan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Astra Group kemudian mengajukan permohonan agar putusan arbitrase Singapore International Arbitration Center diakui dan dapat dieksekusi di Indonesia atau dikenal dengan istilah eksekuator. Permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan New Convention 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Alasannya, putusan arbitrase dinilai bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, antara lain karena dianggap mengintervensi proses peradilan nasional dan melanggar kedaulatan hukum Indonesia. Inti permasalahannya, kasus ini memperlihatkan kompleksitas hubungan hukum perdata internasional. Di satu sisi, perjanjian bisnis lintas negara ini tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama. Namun, di sisi lain, pelaksanaan putusan arbitrase ini asing tetap harus sejalan dengan prinsip dan ketertiban hukum nasional. Sengketa antara Astro dan Lipo menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan yurisdiksi, pilihan hukum, dan kepentingan nasional dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia. Sekian video dari Sekian video narasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video narasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.